Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 belajar dan pembelajaran yang beranggotakan Amira Aprilia, Fitri Anggraini, Leni Yuningsih, Seviana Tahira Zara, dan Yudia Rahmi yang akan membahas materi ke-8 tentang metode pembelajaran. A. Metode pembelajaran, 12 metode pembelajaran. B. Media pembelajaran. 12 macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah atau biasa disebut metode konvensional. Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar konvensional dengan cara menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada peserta didik yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ceramah atau konvensional memiliki kelebihan, diantaranya guru mudah menguasai kelas, guru mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar, cocok untuk peserta didik dalam jumlah yang besar, dan tidak terlalu menyulitkan bagi guru itu sendiri. Metode ceramah atau konvensional memiliki kelemahan, diantaranya membuat siswa kurang aktif, mengandung unsur paksaan kepada siswa. Anak didik yang lebih tanggap dari visi visual akan menjadi rugi, sedangkan anak didik yang lebih tanggap auditifnya dapat lebih besar menerimanya. Terjadi kebosanan pada siswa dan proses belajar mengajar hanya pada proses cognitive loss. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah, problem solving. Metode diskusi dapat mendorong peserta didik untuk dapat berpikir kritis dan juga dapat mengekspresikan pendapatnya secara bebas. Metode diskusi memiliki kelebihan, diantaranya merangsang daya pikir kritis, berani mengemukakan pendapat, dapat berkolaborasi bersama teman dalam memecahkan masalah. Menyadarkan peserta didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Membiasakan anak didik untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya, dan membiasakan bersikap toleransi. Metode diskusi memiliki kelemahan, diantaranya tidak efektif dipakai dalam kelompok yang besar. Peserta diskusi mendapatkan informasi yang terbatas, dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara, dan biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih formal. 3. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Kelebihan metode demonstrasi ini antara lain, siswa dapat lebih memahami secara lebih jelas tentang suatu proses atau cara kerja. Penjelasan materi menjadi lebih mudah dimengerti dan meminimalisir kesalahan dalam penyampaian materi lisan, karena bukti konkret bisa dilihat. Adapun kekurangan metode demonstrasi ini adalah apabila benda yang didemonstrasikan terlalu kecil, siswa akan kesulitan dalam mengamati. Jumlah siswa yang terlalu banyak pun dapat menghalangi pandangan siswa secara merata. Dan tidak semua materi bisa didemonstrasikan. 4. Metode ceramah plus. Metode ceramah plus adalah metode mengajar yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah gabung dengan metode lainnya. Dalam hal ini, penulis akan menguraikan 3 macam metode ceramah plus, yaitu A. Metode ceramah plus tanya jawab dan tugas. Metode ini adalah metode mengajar gabungan antara ceramah dengan tanya jawab dan pemberian tugas. Metode campuran ini idealnya dilakukan secara tertib, yaitu 1. Penyampaian materi oleh guru. 2. Pemberian peluang bertanya jawab antara guru dan siswa. 3.
pemberian tugas kepada siswa. B. Metode ceramah plus diskusi dan tugas. Metode ini dilakukan secara tertib sesuai dengan urutan pengkombinasiannya, yaitu pertama, guru menguraikan materi pelajaran, kemudian mengadakan diskusi, dan akhirnya memberi tugas. C. Metode ceramah plus demonstrasi dan latihan. Metode ini adalah merupakan kombinasi antara kegiatan menguraikan materi pelajaran dengan kegiatan memperagakan dan latihan. 5. Metode resitasi atau recitation method. Metode resitasi adalah suatu metode mengajar di mana siswa diharuskan membuat resume dengan kalimat sendiri. Metode resitasi ini sangat efektif digunakan untuk membuat siswa lebih fokus dengan materi yang diberikan. Kelebihan metode resitasi adalah 1. Siswa lebih kritis karena membuat resume dengan bahasanya sendiri. 2. Pengetahuan yang anak didik peroleh dari hasil belajar sendiri akan dapat diingat lebih lama. 3. Anak didik berkesempatan memupuk perkembangan dan keberanian mengambil inisiatif, bertanggung jawab, dan berdiri sendiri. Kelemahan metode resitasi sebagai berikut. 1. Terkadang anak didik melakukan penipuan di mana anak didik hanya meniru hasil pekerjaan temannya tanpa mau bersusah payah mengerjakan sendiri. 2. Terkadang tugas dikerjakan oleh orang lain tanpa pengawasan. 3. Sukar memberikan tugas yang memenuhi perbedaan individu. 6. Metode percobaan atau eksperimen. Metode percobaan adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik perorangan atau kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Metode percobaan adalah suatu metode mengajar yang menggunakan tertentu dan dilakukan lebih dari satu kali, misalnya di laboratorium. Kelebihan metode percobaan adalah 1. Metode ini dapat membuat anak didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku. 2. Anak didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi atau menjelajahi tentang ilmu dan teknologi. 3. Dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Kekurangan metode percobaan adalah 1. Tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak didik berkesempatan mengadakan eksperimen. Kedua, jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, anak didik harus menanti untuk melanjutkan pelajaran. Ketiga, metode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidang-bidang ilmu dan teknologi. 7. Metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar yang dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan diharapkan siswa membuat laporan dan diskusikan bersama dengan peserta didik yang lain, serta didampingi oleh pendidik yang kemudian dibukukan. Kelebihan metode karya wisata adalah 1. Karya wisata menerapkan prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran. Kedua, membuat bahan yang dipelajari di sekolah menjadi lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Ketiga, pengajaran dapat lebih merangsang kreativitas anak. Kekurangan metode karya wisata adalah 1. Memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak. 2. Memerlukan perencanaan dengan persiapan yang matang. 3. Dalam karya wisata, sering unsur rekreasi menjadi prioritas daripada tujuan utama, sedangkan unsur studinya terabaikan. 4. Memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap gerak-gerik anak didik di lapangan. 5. Biayanya cukup mahal. 6. Memerlukan tanggung jawab guru dan sekolah atas kelancaran karya wisata dan keselamatan anak didik, terutama karya wisata jangka panjang dan jauh. 8. Metode latihan. Metode latihan keterampilan adalah suatu metode mengajar di mana siswa diajak ke tempat latihan keterampilan untuk melihat bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa dibuat, apa manfaatnya, dan sebagainya. Contoh, latihan keterampilan membuat tas dari mute atau pernak-pernik. Kelebihan metode latihan keterampilan adalah 1. Dapat untuk memperoleh kecakapan motorik seperti menulis, melafalkan huruf, membuat, dan menggunakan alat-alat. 2. Dapat memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian, penjumlahan,
pengurangan, pembagian, tanda-tanda atau simbol, dan sebagainya. 3. Dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan dan kecepatan pelaksanaan. Kekurangan metode latihan keterampilan adalah 1. Menghambat bakat dan inisiatif anak didik, karena anak didik lebih banyak dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan kepada jauh dari pengertian. 2. Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Ketiga, kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan hal yang monoton dan mudah membosankan. 9. Mind mapping. Mind mapping adalah metode belajar dengan menerapkan cara berpikir runtun terhadap suatu permasalahan bagaimana bisa terjadi sampai pada penyelesaiannya. Pengajaran melalui mind mapping disajikan dalam bentuk skema yang memiliki hubungan sebab akibat dan saling berpengaruh. Metode belajar dengan mind mapping ini mampu meningkatkan analisis dan berpikir kritis siswa sehingga memahami sesuatu secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Kelebihan mind mapping adalah 1. Cara ini lebih efektif dan efisien. 2. Ide-ide baru bisa muncul dengan menggambar diagram-diagram. 3. Diagram yang terbentuk bisa menjadi alat berpikir yang efektif dan bermanfaat untuk hal lain. Kekurangan dari model mind mapping adalah hanya siswa yang aktif yang mampu terlibat. 2. Memerlukan dasar dengan banyak membaca sebelum membuat mind mapping. 3. Beberapa detail informasi tidak masuk dalam mind mapping. 4. Orang lain mungkin tidak dapat memahami mind mapping yang dibuat oleh orang lain karena hanya berupa poin inti saja yang dituliskan. 5. Beberapa orang kesulitan merangkai panah atau alur mind mapping dengan rapi, dan seringkali mind mapping terkesan berantakan dan tidak dapat dipahami. 10. Metode role playing. Metode pembelajaran dengan role playing yaitu dengan metode drama atau peran. Metode ini dengan melibatkan siswa dalam berakting sebagai suatu karakter dalam suatu situasi tertentu dan menunjukkan respon yang seharusnya dilakukan. Pembelajaran melalui role playing ini melatih interaksi dan mengekspresikan diri secara nyata sebagai contoh atas kejadian yang sebenarnya. Hal ini juga bisa digunakan untuk latihan komunikasi yang baik atau interaksi dengan orang lain atau klien. Kelebihan metode role playing adalah 1. Siswa mampu mempraktikkan secara langsung. 2. Melatih rasa percaya diri di depan kelas. 3. Lebih memahami materi. Kekurangan dari metode role playing ini adalah tidak semua siswa menyukai metode pembelajaran ini. 2. Metode ini akan sulit diikuti untuk tipe siswa yang introvert. 11. Metode resiprokal atau timbal balik. Metode resiprokal adalah strategi belajar melalui kegiatan mengajarkan teman. Pada strategi ini, siswa berperan sebagai guru menggantikan peran guru untuk mengajarkan teman-temannya. Model pembelajaran berupa kegiatan mengajarkan materi kepada teman. Pada model pembelajaran ini, siswa berperan sebagai guru untuk menyampaikan materi kepada teman-temannya. Sementara itu, guru lebih berperan sebagai model yang menjadi fasilitator dan pembimbing yang melakukan scaffolding. Scaffolding adalah bimbingan yang diberikan oleh orang yang lebih tahu kepada orang yang kurang tahu atau belum tahu. 12. Metode inklusif. Metode inklusif merupakan suatu gaya pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan cara menyajikan materi pembelajaran secara rinci dan menawarkan tingkat-tingkat kesulitan yang berbeda secara berurutan, yang bertujuan agar siswa kreatif dan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari suatu keterampilan gerak. Juga siswa diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan pada tingkat kesulitan mana untuk memulai belajar suatu gerakan, serta diberi kebebasan dan keleluasaan pula untuk menentukan berapa kali siswa harus mengulangi gerakan dalam mempelajari suatu teknik gerakan dalam setiap pertemuan. Macam media pembelajaran. 1.
media audio. Media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal, bahasa lisan atau kata-kata maupun nonverbal, bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contoh media seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Kedua, media visual. Media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Selain itu, fungsi visual juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Macam-macam media pembelajaran visual ini dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Berikut penjelasannya. A. Media visual diam berupa foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan, dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. B. Media visual gerak berupa gambar-gambar proyeksi, bergerak seperti film, bisu, dan sebagainya. 3. Media audiovisual. Macam-macam media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Yang pertama, media audiovisual diam berupa TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, dan buku bersuara. Sedangkan media audiovisual gerak berupa film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Yang keempat, media serbaneka. Media pembelajaran serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau di lokasi lain atau di masyarakat, yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contoh macam-macam media pembelajaran serbaneka diantaranya adalah papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Dan berikut adalah penjelasannya. Papan yang termasuk dalam media diantara ini antaranya adalah papan tulis, papan buletin, papan panel, papan magnetik, papan listrik, dan papan paku. Media 3 dimensi diantaranya model, mock-up, dan diorama. Sedangkan realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya. Contohnya pemanfaatan realit, misalnya guru membawa kelinci, burung, ikan, atau dengan mengajak siswanya langsung ke kebun sekolah atau ke peternakan sekolah. Dan yang terakhir, sumber belajar pada masyarakat diantaranya dengan karya wisata dan berkemah. 5. Gambar fotografi. Gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi, foto. Yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam keadaan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Terdapat 5 macam gambar fotografi. A. Gambar fotografi itu harus cukup memadai. B. Gambar-gambar harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. C. Gambar fotografi untuk bertujuan pengajaran harus cukup besar dan jelas. D. Validitas gambar, yaitu apakah gambar itu benar atau tidak. E. Memikat perhatian anak, ini cenderung kepada hal-hal yang diamatinya. 6. Peta dan globe. Media pembelajaran berikutnya adalah peta dan globe. Ini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Kelebihan lain dari peta dan globe dalam kegiatan belajar mengajar adalah
A. Memungkinkan siswa mengerti posisi dari kesatuan politik, daerah kepulauan, dan lain-lain. B. Merangsang minat siswa terhadap penduduk dan pengaruh-pengaruh geografis. C. Memungkinkan siswa memperoleh gambaran tentang imigrasi dan distribusi penduduk, tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan hewan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.